Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 16 Bandung sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022 akan melakukan ujian kinerja, yaitu praktik mengajar. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. KM, langsung pimpin doa sebelum pembelajaran. Mari sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih KM. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebagai pembiasaan, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Adam, Hadir. Almira, Dava. Oh, Dava sakit ya? Sakit apa Dava? Udah berapa hari? 3. Semoga Dava sembuh, jadi dia dapat mengikuti pelajaran kembali. Lanjutkan Devi, Muhammad Dianur, Oriza, Bindi, Yola. Berarti hanya Dava ya yang tidak masuk. Kita akan memasuki pembelajaran dengan tema baru, bab baru. Biasanya suka ada di surat kabar, yaitu teks editorial. Sebelum kita masuk ke teks editorial, Ibu ingin tahu dulu, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, surat lamaran pekerjaan. Apa yang sudah kalian tahu tentang surat lamaran pekerjaan? Ada manfaatnya tidak? Apa manfaatnya? Ya, karena kan sudah kita bicarakan di minggu yang lalu kan, dengan belajar membuat surat lamaran pekerjaan. Karena kalian sudah di kelas 3, ada beberapa di antara kalian mungkin yang tidak akan dulu melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi mau tidak mau harus mencari pekerjaan. Modalnya berarti kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Itu ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang teks editorial. Pernah kalian dengar teks editorial? Apa itu teks editorial? Biasanya suka ada di blog. Oh, suka ada di blog, di koran, atau di surat kabar, atau di media massa, atau di media sosial sekarang. Karena sekarang eranya sudah digital. Jadi apa-apa kita sudah bisa mengakses di internet. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui dulu KD apa yang harus kalian capai. Yang pertama di sini 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dapat menganalisis bagian-bagian struktur teks editorial. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, melakukan atau mengikuti
dengan model problem based learning melalui pendekatan saintifik dan TPEC, metode diskusi. Nanti kita akan melakukan metode diskusi. Kalian harus mampu menganalisis bagian-bagian struktur teks editorial. Selanjutnya, penilaiannya untuk hasil pembelajaran yang akan Ibu nilai, yang pertama penilaian sikap. Tentunya berlangsungnya kegiatan pembelajaran, penilaian sikap sudah akan Ibu lakukan. Kita akan menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual tentang teks editorial. Sebelum kita mengetahui apa sih itu teks editorial, Ibu akan memberikan rangsangan dulu kepada kalian supaya tahu apa sih itu teks editorial. Silakan kalian simak, kalian boleh membuka buku catatannya, poin-poin mana saja yang memang penting dicatat oleh kalian. Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali, itu adalah gambar tajuk rencana yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, atau sedang pendapat atau tesis merupakan bagian berisi sudut pandang tulis berfungsi sebagai introspeksi diri atau sindiran. Selain itu juga dapat digunakan untuk memberikan saran. Ibu ingin bertanya kepada kalian setelah menyaksikan tayangan materi editorial. Berarti kalian sudah mengetahui kan? Apa itu teks editorial? Silakan acungkan tangannya. Silakan jawab berdiri. Teks editorial adalah sebuah artikel yang ditulis oleh redaktur. Biasanya teks editorial ini merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Silakan Risman. Apa teks editorial yang Risman tahu setelah mendengarkan tayangan tadi? Pandangan seorang redaktur untuk mempengaruhi masyarakat luas terkait suatu opini yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat umum. Ya, sesuatu hal yang sedang hangat diperbincangkan. Lutfi mau menjawab, silakan. Silakan. Oh, Oriza dulu, silakan Oriza berdiri. Apa sih itu teks editorial? Teks editorial tuh isinya Ya. itu tuh kayak pandangan redaktur untuk mengkritisi suatu permasalahan yang terjadi yang aktual, faktual, dan ini sama si redaktur itu teh dikritisi untuk dijadiin berita nanti. Oh ya. Tambahan dari Oriza ada aktual dan faktual. Jadi intinya teks editorial itu apa? Nantinya bisa dijadikan sebuah berita yang diawali dari mana? Dari fakta. Berapa bacaan teks editorial tadi? Ada 3. Apa saja? Tesis, ada bacaan rumah ulang. Apa itu tesis? Mana yang mau jawab? Silakan. Mana yang mau jawab? Silakan berdiri. Tesis itu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Sudut pandang penulis. Selanjutnya terakhir ada penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Masuk ke penegasan ulang, kesimpulan bukan? Apa penegasan ulang itu? Penguatan dari mana? Dari pendapat yang nantinya harus disimpulkan. Argumen itu di penegasan ulang dikuatkan oleh fakta. Jelas sampai sini? Jelas. Kita hari ini sudah mempelajari mengenai teks editorial. Yang pertama mengenai apa? Pengertian teks editorial. Kedua, strukturnya. Ketiga, ada kedasaan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas semua? Jelas. Kalau jelas, kita akan membuat kelompok. Kalian akan menganalisis teks editorial yang akan Ibu tayangkan, dan nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan ke kalian secara berkelompok tentang atau masalah yang sedang hangat terjadi sekarang ini. Mulainya dari awal September. Mengenai apa? BBM. Atau kenaikan BBM, kan? Kenaikan bahan bakar. Kalian akan mempresentasikan setiap kelompoknya. Ibu ingin dipresentasikan itu menggunakan PowerPoint.
Bawa laptop semua hari ini? Keinginan dan kelompok ada? Ya, bagus, terima kasih. Oh iya, kelompoknya sudah ada ya? Ya, sudah ada ya, sudah dibagikan yang dari minggu kemarin saja kelompoknya ya? Ya. Kalau sudah ada, silakan kalian tidak ribut, silakan duduk berkelompok dengan kelompok temannya. Ya, sambil kalian menyaksikan tayangan mengenai teks editorial, sebelumnya mana KM? Silakan KM, ambil lembar LKPD-nya. Silakan dibagikan ke setiap kelompoknya. Silakan bagikan. Nanti kalian tuangkan dalam LKPD sambil menyaksikan tayangan teks editorialnya. Ya, kepada pandangan masyarakat terhadap presiden 69% begitu ya Bang. Ini surveinya sebelum atau sesudah naikkan harga BBM Bang? Ya tentu sedang ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu masih cukup tinggi setelah diumumkan. Padahal biasanya penaikan harga BBM masa depan bangsa jauh lebih penting ketimbang menikmati BBM bersubsidi adalah kaum berpunya. Presiden Jokowi dan kompensasi 2022 membengkak. Ya, kalian sudah menyaksikan tayangan teks editorial mengenai apa tadi? Konsolidasi mengenai apa? Kenaikan. Silakan kalian tuangkan dalam LKPD yang nanti akan dipresentasikan. Kalian menganalisis bagian-bagian struktur teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan bersama kelompoknya. Silakan. Oke, Bu. Kalau ada yang bertanya boleh, silakan. Ya, Mau nanya dong. boleh. Ada yang bertanya silakan. Sebentar ya. Olivia mau bertanya apa? Di struktur teks editorialmu ada argumentasi. Menambahkan apa? Ya. Di struktur argumentasi, Oliza nanya, kalau di argumentasi sudah ada fakta-fakta belum? Siapa yang mau jawab? Boleh. Primanita, boleh jawab. Kalau menurut saya belum, karena fakta-faktanya itu nanti bakal dijelasin lagi di penjelasan ulang. Kalau misalnya di argumentasi itu lebih ke kayak pandangan redaktur tentang isu untuk memperkuat argumentasi dari redaktur. Ya, bagus, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Kalau di argumen itu sudah ada fakta atau belum? Ayo Alam, silakan beri masukannya buat Oliza. Silakan. Kalau menurut saya sih mungkin nggak terlalu terlihat ya. Yang namanya argumentasi kan pasti mempunyai acuannya tuh faktanya dia kasih sih. Jadi kalau menurut saya secara tersirat ada, masih mau tersirat ini jawabnya. Oh, kalau Alam bilang ada tersirat, belum jelas, gitu kan? Tapi ada, tapi tetap nanti di mana? Di penegasan ulang. Ada tambahan boleh singkat? Di argumentasi itu ada fakta-faktanya, namanya juga argumen. Kalau nggak ada faktanya ya nggak bisa dikatakan argumen mungkin. Terus kalau misalkan Oh ya, Sinta bilang apalagi ternyata di argumen itu ada faktanya, sudah ada faktanya. Oh ya, kalau di penegasan ulang nanti faktanya ikut kembali gitu kan? Ada lagi nggak yang mau menjawab? Sudah jadi melebar ini, silakan. mana suaranya? Iya Pak Bos, silakan jawab. Di argumentasi itu seperti apa kalau dalam teks editorial? Silakan. Di argumen biasanya berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan. Tanggapan redaksi mengenai isu yang sudah diperkenalkan. Isunya begini loh, harga BBM itu naik. Faktanya mana? Ada nggak di bab kalimat itu faktanya? Harganya naik. Ada, BBM
gimana misalnya. Nah kalau misalnya tesis kan udah tulisnya tentang pengenalan isu, jadi udah pasti di-highlight kan fakta-faktanya dari penegasan material tersebut. Jadi inti pertanyaan Alam apa tadi katanya? Pertanyaan apa? Perbedaan yang mencolok begitu kan dari mana? Dari tesis dan penegasan ulang. Boleh berdiri? Nama Inka ya. Inka silakan. Menurut saya ya. Ya ke Alam boleh. Menurut saya, jadi kalau di penegasan ulang itu emang menegaskan lagi ya fakta-fakta yang dari tesis. Cuman kalau di penegasan ulang itu ada saran dari si redakturnya gitu. Jadi ada saran sebaiknya gimana gitu. Oh ya, diperkuat oleh saran gitu ya, oleh si redaktur. Ada tambahan nggak? Silakan. Oleh Oriza. Bagaimana Oriza? Kalau misalkan tesis sama penegasan ulang kan jelas berbeda ya. Pasti kalau misalkan dari tesis saja faktanya sendiri itu kan pengenalan isu. Kalau penegasan ulang jelas-jelas kayak ditegaskan gitu. Tapi kalau misalkan dari penegasan ulang itu ditegaskan gitu kayak ditegaskan. Jadi intinya permasalahan itu gini karena ini gitu. Kalau tesis itu mungkin kalimat-kalimatnya akan ada di penegasan ulang. Tapi kalau penegasan ulang kan berupa solusi. Gak mungkin dong solusi di depan di tesis. Jadi kalau tesis bisa ada di penegasan ulang, tapi penegasan ulang tidak bisa ada di tesis. Setuju nggak? Semua jawabannya. Kan Alam bertanya apa perbedaan yang mungkin nggak pusing gitu ya mencari perbedaan antara tesis dan penegasan ulang. Ditegas ulangkan dengan diberi apa tadi? Solusi. Diberikan solusi dari isu yang tadi yang pertama yang ada di mana? Di tesis. Jelas nggak? Jelas Alam? Jelas. Boleh tepuk tangan. Argumen mana penegasan ulang? Jelas nggak sampai sini? Jelas. Silakan lanjutkan. Ya, boleh. Ada pertanyaan? Oh, Rupiah mau bertanya katanya. Silakan Rupiah. Konsep apa yang dipakai pada pengenalan isu? Konsep apa yang dipakai dalam pengenalan isu? Dan jelaskan. Konsep apa sih? Siapa itu? Itu apa? Berikan contohnya. Berikan contohnya. Aman caranya pertanyaannya. Boleh siapa yang mau jawab? Jawab. Boleh jawab. Jadi konsep yang dipakai itu 5W+1A. 5W+1A itu 5W-nya one, when, where, why, dari satu kali. Itu konsep untuk mencari apa berarti? Pengenalan isu. Pengenalan isu. Mudah nggak ternyata? Kalau kita akan membuktikan bahwa itu masuk ke tesis begitu kan ya? Harus diawali dengan apa dulu berarti tadi? 5W1H. Mudah kan ternyata? Oh iya, kita kalau ingin tahu dari tesis itu, ingin mengerjakan strukturnya itu, supaya tahu kita berpatokan kepada 5W1H. Jelas? Lutfi? Jelas. Terima kasih Java. Ya boleh. Nanyanya mau ke ibu mau ke temennya? Iya ke temennya aja. Boleh silakan. Asu
pasti teks editorial itu harus bersifat logis karena itu kan agar tidak diragukan kebenarannya atau isinya oleh siapa? Oleh pembaca. Sudah selesai membuat LKPD-nya? Sudah dijawab LKPD-nya sudah ya? Nah, kalau sudah berarti tinggal dipresentasikan. Kelompok mana yang akan mempresentasikan ke depan? Kelompok siapa dulu? Oh, bisa dulu. Ya, silakan. Oh ya, karena akan dipresentasikan ke depan, Ibu minta itunya apa? Filenya, biar kita dibuka di sini. Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Anita, Guru Indonesia kita hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempresentasikan materi tentang teks editorial, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menerima kita untuk berpresentasi. Jadi kita akan mempresentasikan seputar tadi yang struktur sama kebahasaan pada teks editorial ya. Harisapan Estina akan membacakan serba relasional dan serba mental. Kalau aku cukup menjawab pertanyaan saja. Oke, struktur pada teks editorial yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Yang pertama ada tesis. Tesis dapat kita temukan pada paragraf 1 sampai 4, dimulai dari pemerintah mengambil langkah yang tidak populer sampai BBM bersubsidi adalah kaum berpunya. Ada kaidah kebahasaan adverbial. Nah, kalimatnya, jika tidak dikendalikan, subsidi dan kompensasi akan meroket terus. Ciri kebahasaannya tidak. Ya, kalimatnya dari data tersebut menunjukkan bahwa menaikkan harga BBM merupakan langkah yang tepat. Nah, ciri kebahasaannya ada kata merupakan. Oke, hidup kesepian. Terima kasih sekian dan terima kasih. Tapi belum selesai. Jadi presentasinya sudah selesai. Sekarang ada Tenang dulu, siapa? jangan Mulai ada reporter nih. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya. Siapa? Boleh, silakan. Nama aku Sonia Saralina. Nah, kan di dalam teks editorial itu pasti kan ada konjungsinya kan. Konjungsi apa yang dipakai pada teks editorial? Yang tadi sehingga itu maksudnya di konjungsi yang mana? Di dalam kaidah pembahasan teks editorial terdapat kata kerja fundamental. Nama aku Sinta Putri. Aku mau bertanya, jika sebuah teks, contohnya teks editorial, gak punya ciri kebahasaan, itu masih bisa dimasukin ke teks editorial? Oke, terima kasih. Sebelum dijawab oleh kelompok yang melakukan presentasi, siapa yang mau menjawab? Lutfi Imanul mau menjawab. Yang pertanyaan saya. Silakan. Saya menjawab, biasanya konjungsi yang dipakai di teks editorial itu konjungsi kausalitas. Ada tambahan lagi dari Primata? Primanita. Primanita, silakan. Kalau misalnya tadi hanya ingin masuk konjungsi akibat, jadi kayak konjungsinya tuh menjelaskan tentang sebab akibatnya loh. Jadi ada aksi, terus ada akibatnya dari aksi. Lutfi Imanul. Oh, Lutfi mau jawab, silakan Lutfi. Silakan. Nama dulu. Kenapa? Nama dulu. Boleh. Nama saya Lutfi. Fundamental dipakai ketika kita ingin menulis atau menyampaikan suatu kondisi atau tindakan yang berkaitan dengan unsur pemikiran. Jadi gimana? Dipakainya ketika kita ingin menyampaikan suatu kondisi
atau tindakan yang berkaitan dengan hasil pemikiran atau perasaan itu sendiri. Oh ya, hasil dari pemikiran. Ada nggak yang mau ngasih contoh dari pernyataan Lutfi? Contohnya sakit hati, menangis, menolak, khawatir, bingung, apalagi berpikir. Jelas Lutfi? Dalam teks editorial kan teks unsur kebahasaan itu ada apa saja yang makanya apa boleh dalam teks editorial salah satu unsurnya tidak ada. Kita coba dulu. Siapa tahu teman-teman kalian bisa menjawab. Ada yang menjawab nggak? Egi, mana Egi? Egi dulu, nanti dulu. Kelompok yang lain dulu. Kalian menyejukkan sih. Kelompok Rama mau jawab? Ayo Rama jawab. Jawaban kita dulu masih bisa dibilang teks editorial. Kalau masih ada unsur kebahasaan. Silakan mau menjawab dulu yang mana? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan antusiasnya. Sekarang giliran kita untuk sampaikan itu yang sehingga itu termasuk ke sebab dan akibat ya. Karena sehingga itu termasuk kata penghubung yang menghubungkan sesuatu sebab dan menimbulkan akibat. Jadi kayak misalkan contohnya aku berlari terlalu kencang sehingga aku terjatuh. Kan sebabnya aku berlari terlalu kencang, akibatnya aku terjatuh gitu loh. Fiber mental itu kan maknanya sendiri adalah mengacu pada ekspresi emosional sama tindakan kita yang secara manusiawi menunjukkan emosional kita tuangkan ke dalam teks tersebut untuk menunjukkan kata kerja mental tersebut gitu. Lalu kita tuangin aja dan disesuaikan dengan kalimat-kalimatnya. Lanjutkan. Intinya pertanyaan kita ya Bu. Jadi ya tergantung kita itu membuat untuk apa gitu. Kalau misalkan disajikan kepada masyarakat kan tentunya harus benar-benar yang bagus gitu dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada teks editorial. Sebentar, tadi pertanyaan yang pertama dari Sonya. Apa jawaban dari kelompok 1 apa? Sehingga dan itu tuh termasuk kondisi sebab dan akibat. Oh ya. Kalau ada sebab sudah pasti ada akibat. Selanjutnya pertanyaan dari jadi fundamental itu apa? Lebih kepada apa kalau fundamental? Lebih ke emosional, lebih ke perasaan, tidak terlihat. Kalau marah masuk nggak? Masuk. Karena lebih ke perasaan. Jelas Lutfi? Jelas. Mungkin tidak atau boleh tidak salah satu unsur kebahasaan tidak ada dalam teks editorial. Sudah pasti tidak. Karena sebelum kita menyajikan sebuah teks editorial, tadi kelompok yang presentasi bilang harus terpenuhi syarat. Jelas sudah? Jelas. Boleh ditutup kelompok 1. Silakan yang lain menanyakan lagi untuk kelompok yang lainnya. Silakan tutup. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan antusiasnya. Terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi dapat membuat sakit hati. Pertama ada tesis di teks editorial tersebut ada di paragraf ke-1 sampai ke-7 penegasan ulang. Ada pada paragraf 10 sampai 12 dengan kalimat meski demikian tak bisa dipungkiri kenaikan harga BBM sampai hingga kekuatan politik pemerintah disengaja ambil. Yang pertama kaidah kebahasaan yang pertama ada adverbial, yaitu kalimatnya padahal. Biasanya kenaikan harga BBM berlaku pukul 00 pukul 12 malam waktu Indonesia. Selanjutnya ada verba material. Kalimat yang pertama yaitu pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga adalah pilihan yang realistis di antara beberapa skenario yang disiapkan pemerintah. Kalimatnya yaitu jika kekuasaan politik pemerintah di Senayan Anggar ketika tekanan demonstrasi menolak kenaikan BBM masif
silakan kami membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Ya, silakan yang mau bertanya. Kelompok satu, silakan. relasi neural itu fungsinya untuk apa? Terus jenis-jenisnya hal apa aja yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks? Kita silakan. Pembelajaran teks editorial dengan teks opini atau Sebelum dijawab oleh kelompok yang presentasi, silakan dijawab dulu oleh kelompok yang lain. Boleh? Jawab yang Boleh. fungsi relasional itu sebagai penghubung antara subjek dan korban. Ketiga, ada sebab akibat, identitas sama kelompok-kelompok. Ya. Itu jawaban dari Devi. Yang lain ada lagi masukan? Boleh Akmal jawab? Iya, boleh. Yang Sakira, jawab dulu yang Sakira, boleh. Silakan berdiri. Silakan. Ya, terima kasih Akmal jawabannya. Ada lagi mau menjawab? Oh, silakan. Ada yang menjawab pertanyaan Ika. Yola, silakan. Ya, harus jelas dan jelas. Riza, silakan kasih masukan. Masih masukan ke kalian tadi gimana tadi itu kalian di tesisnya dari paragraf 1 sampai paragraf 7 ya apa yang tesis cuma paragraf 1 sampai 4 aja dan yang lainnya bisa mengikuti. Ya. Ya, ada masukan dari Oriza untuk kelompok yang di depan. Ternyata mana di tesisnya harusnya Dari paragraf 1 sampai 4 saja. coba yang lain dilihat dulu ke LKPD-nya. Betul tidak? Setuju tidak? Mana yang setuju dengan jawaban dari Oriza? Pernyataan Oriza? Sama nggak? Kelompok lain sama nggak? Sama nggak? Sama. Sama ya? Ya. Ternyata untuk kelompok 2 itu tesis itu lebih ke dari paragraf ke 1 sampai ke 4. Ya. Nanti diperbaiki ya. Ya. Silakan kelompok yang di depan untuk menyimpulkan jawaban-jawaban dari kelompok yang lain. Jadi verba rasional itu berfungsi buat menghubungkan antara subjek sama pelengkapnya. Jadi untuk verba rasional itu harus memiliki pelengkap agar kalimatnya tidak bermakna lugas atau ambigu. Untuk menyimpulkan isi teks editorial, kita perlu memperhatikan penjelasan dalam kesimpulan tersebut harus bersifat objektif, tidak bermakna ganda, dan kalimatnya harus denotatif agar opini dan penjelasan redaktur pun tersampaikan dengan jelas dalam kesimpulan tersebut. Yang mengetahui betul bagaimana ia akan menyampaikan teks tersebut kepada masyarakat. Kalau teks opini biasanya hanya berisikan opini penulisnya dan tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam penulisannya. Jadi siapapun bisa membuat teks opini sesuai opininya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Kalau apa aja yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi Ya. Harus menyimpulkan dengan kejelasan yang objektif. Apa lagi? Tidak bermakna ganda atau ambigu. Apa lagi? Nah, kalimatnya harus objektif, gitu kan? Makna yang sebenarnya ada denotatif, ada konotatif. Jelas sampai sini pertanyaan-pertanyaannya, jawaban-jawabannya? Silakan tutup kelompok 2. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti bangunan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah mengetahui apa itu teks editorial dari pembelajaran hari ini. Sudah kita diskusikan sama-sama. Kita perjelas lagi apa itu teks editorial. Untuk menguatkan kalian bahwa apa sih itu teks editorial. Kita masuk ke menyimpulkan materi hari ini yang telah kita pelajari. Ya, yang pertama ada di pengertian teks editorial. Apa teks editorial itu? Teks yang ditulis oleh redaktur. Jelas ya? Yang
pandangan redaksi terhadap peristiwa dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya ada strukturnya. Yang pertama ada tesis, kedua ada argumentasi, ketiga penegasan ulang. Apa itu tesis? Pendapat atau pendahuluan teks pada bagian pengenalan isu. Ada apa saja kaidah pembahasan teks editorial itu? Yang pertama ada adverb, dan kelima ada verba. Bisa kalian membedakannya? Bisa membedakannya ya? Ya. Kalau sudah, kita akan merefleksi dan mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan. Ibu bertanya nih, lihat pertanyaannya. Apakah kalian sudah memahami pengertian dari teks editorial? Sudah. Dan yang terakhir memahami unsur bahasa? Sudah memahami kalian? Sudah. Alhamdulillah kalian sudah memahami, mengetahui dari ketiga materi yang ada di KD yang telah kita lakukan. Ibu yang bertanya lagi, bagaimana suasana hari ini belajar kalian? Menyenangkan kan? Kalian hari ini telah melaksanakan pembelajaran mengenai teks editorial. Sebelum Ibu tutup, kalian ada hal yang harus kalian kerjakan sebagai bahan latihan di rumah. Silakan kalian mencari teks editorial, boleh dari mana saja, boleh dari surat kabar atau boleh dari internet. Strukturnya dan dianalisis kaidah kebahasaan. Kerjakan dengan masing-masing individu. Kerjakan dalam buku tugas. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas untuk tugasnya? Jelas. Kalau jelas, silakan KM untuk menutup pertemuan hari ini dengan membacakan doa.